warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Kampung Inggris dengan saya Mr. Vidi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari 16 bentuk tenses, yaitu simple present tense. Tapi sebelum saya masuk materinya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, like, share, dan komen, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi terbaru di channel Kampung Inggris. Oke, langsung saja. Simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah bentuk waktu sederhana yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang terjadi pada saat ini. Fungsi dari simple present tense yang pertama adalah general truth, ya, atau kebenaran umum. Maksudnya bagaimana, Mister? Kebenaran umum atau suatu ketetapan yang tidak dapat diganggu-gugat. Contohnya, fire is hot. Api panas. Jadi api sudah panas, sudah ketetapan. Tidak ada api itu dingin. Contoh yang kedua, the sun rises on the east. Matahari terbit dari timur. Matahari terbit di timur. Itu sebuah kebenaran umum, ya, seperti itu. Kemudian habitual action. Habitual action ini adalah suatu kebiasaan. Jadi simple present tense fungsinya adalah menyatakan suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau kita melakukan suatu kegiatan dan terjadi berulang-ulang, ketika kita ingin berbicara bahasa Inggris, gunakanlah simple present tense. Seperti itu, ya. Contohnya, I wake up at 6 o'clock every day. Saya bangun jam 6 setiap hari. Jadi setiap jam 6 saya atau si pelaku sudah pasti bangun karena sudah menjadi kebiasaannya. Contoh yang kedua, I go to school by bus every day. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan bis setiap harinya. Jadi si pelaku atau si subjek itu setiap hari pergi ke sekolah dengan menggunakan bis, ya, seringnya seperti itu. Untuk fungsi dari simple present tense, paham ya sampai sini ya teman-teman? Oke, kalau paham, kita lanjut ke time signal. Time signal, apa itu time signal? Time signal adalah penunjuk waktu. Nah, penting sekali ya teman-teman, kalau kita belajar tenses, ya, mengetahui atau memahami time signal itu penting sekali supaya kita bisa dengan mudah menentukan atau menjawab pertanyaan tenses utamanya. Jadi untuk menentukan kata kerja yang mana yang akan dipakai dalam kalimat itu, maka lihatlah time signalnya. Biasanya kalau dalam soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan bahasa Inggris, yang dikosongkan adalah bagian kata kerja. Seperti itu, ya. Nah, untuk time signal simple present tense terdiri dari waktu yang meliputi every, yang artinya setiap, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every morning, setiap pagi, every years, setiap tahun. Kemudian frekuensi yang meliputi always, yang artinya selalu, never, jarang, ya, atau tidak pernah, seldom, jarang, often, sering, ya, sometimes, kadang-kadang, dan etc. dan lain sebagainya, ya. Dan lain sebagainya dalam bahasa Inggris kita boleh
menyebutnya etc. atau disingkat ETC ya, seperti ini tulisannya. Kemudian kita ke bagian rumus ya. Rumus dari simple present tense itu ada dua jenis. Karena dalam simple present tense ada dua jenis kalimat. Yang pertama nominal sentence, yang kedua verbal sentence. Nah, dari kedua jenis kalimat ini pastinya rumusnya berbeda-beda, komposisi kalimatnya berbeda. Kita mulai dari nominal sentence ya. Nominal sentence adalah kalimat nominal. Komposisinya adalah subject plus to be diikuti oleh noun atau kata benda, adjective atau kata sifat, adverb atau kata keterangan. Nah, untuk adverb ini sendiri biasanya yang sering dipakai dalam kalimat adalah adverb of time, ya, adverb of place atau kata keterangan tempat. Adverb of time, keterangan waktu. Adverb of place, keterangan tempat. Dan untuk to be-nya di sini menggunakan is mr. Nah, is mr ini sendiri adalah to be present. Kenapa menggunakan to be present? Nah, di sini kan simple present tense. Jadi bentuknya present. Jadi to be yang dipakai bukan was atau were, tapi is mr. Nah, ini ya rumusnya nominal sentence. Jadi kesimpulannya dari nominal sentence adalah di dalam kalimatnya itu tidak mengandung kata kerja ya teman-teman ya. Jadi tidak mengandung kata kerja. Kemudian selanjutnya verbal sentence. Kenapa disebut verbal sentence ya? Verba. Karena di kalimatnya itu komposisinya mengandung kata kerja. Kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama ada yang tanpa s atau is, ada juga yang menggunakan s atau is. Dari mana cara menentukan kata kerja itu tanpa s atau is atau menggunakan s atau is? Caranya melihat subjeknya. Nah, di video sebelumnya kan sudah saya jelaskan pasangan subjek dengan kata kerjanya yang menggunakan s atau is. Untuk subjek I, we, you, they ya. Cara ngapalinnya menggunakan rumus cepat kemarin Ayu Dewi ya. Ayu Dewi, I, you, they, we itu kata kerjanya tanpa menggunakan s atau is ya, tanpa menggunakan s atau is. Sedangkan he, she, it ditambahkan s atau es. Sampai sini paham ya? Mungkin ada pertanyaan, kenapa kata kerjanya menggunakan s atau kata kerjanya ditambahkan s atau es? Cara menentukannya bagaimana? Nah, nanti akan saya jelaskan kata kerja yang mana yang ditambahkan s atau es, bagaimana cara menentukannya. Ya. Lanjut. Jadi setelah kata kerja diikuti objek yang meliputi people atau orang, thing, benda atau sesuatu, animal atau binatang. Seperti itu ya. Jadi subjek, verb, plus objek itu adalah komposisi dari verbal sentence. Kemudian kita lanjut ke contoh kalimat. Yang pertama, he is Tommy. He is Tommy. He sebagai subjek, is sebagai to be, Tommy sebagai noun. Nah, he is Tommy. Kalau kita lihat komposisi kalimatnya di sini, subject, to be plus noun, maka kalimat ini kita sebut sebagai, ya betul sekali, nominal sentence. Karena tidak ada kata kerja, melainkan hanya to be di dalam kalimat ini ya. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, she is smart. She is smart. Dia perempuan,
pandai atau pintar. She adalah subjek, is adalah to be. Smart adalah adjektif atau kata sifat. Nah, ini kalimat ini ya juga bisa kita kategorikan sebagai nominal sentence karena tidak ada kata kerja melainkan to be. Ya, paham ya sampai sini teman-teman? Kemudian contoh yang ketiga ya. My mother is always happy. My mother is always happy. Ibu saya selalu gembira. My mother sebagai subjek, is adalah to be, always adalah adverb, ya, adverb of frequency tadi ya, frekuensi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian happy adalah adjektif atau kata sifat. Jadi kata sifat menjelaskan subjek di sini. Ya, sifatnya ibu itu. Ibu selalu bahagia, selalu happy, ya seperti itu. Nah, ini termasuk sebuah kebiasaan. Kalau ibu itu selalu riang, selalu gembira, sebuah kebiasaan ya. Ini juga nominal sentence karena tidak ada kata kerja. Kemudian contoh selanjutnya, fire is hot. Api panas. Nah, tadi di awal sudah saya berikan contoh ya, fire is hot. Berarti masuk ke dalam fungsi yang mana? Ya, general truth ya, kebenaran umum. Jadi api itu panas sudah menjadi suatu ketetapan kebenaran umum dan tidak dapat diganggu gugat. Jadi api panas bukan dingin ya. Seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, the sun rises on the east ya. Matahari terbit di timur. Matahari terbit di timur atau dari timur juga boleh ya. The sun sebagai subjek. Nah, di sini kita lihat ya. Rises adalah kata kerja bentuk pertama. Ya. Kok ada tambahan s-nya ya, Mister? Ya, kita lihat subjeknya di sini. The sun. Jadi kata kerjanya ngeses. Maksudnya bagaimana ditambahkan s atau es. Loh kok bukan es? Kok es? Nah, nanti saya akan jelaskan di materi selanjutnya cara menentukan kata kerja yang mana yang ditambahkan s atau es. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Oke, kalau paham, kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu we always go to school by bus. Kita selalu pergi ke sekolah dengan menggunakan bis, ya. We adalah subjek, always adalah adverb, ya. Dan go adalah kata kerja bentuk pertama tanpa s atau es. Kok bisa, Mister? Ya, kita lihat subjeknya di sini. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal, kalau subjek I, you, they, we, maka kata kerjanya tidak ada tambahan s atau es. Ya, seperti ini. Bukan goes, tapi go. Jadi meskipun di sini ada adverb, di sini kata kerjanya tanpa ada tambahan s atau s karena di sini subjeknya we. Seperti itu. Sampai sini paham ya, teman-teman? Kalau sudah paham, semoga materi dari saya bermanfaat buat teman-teman, baik nanti diaplikasikan ke dalam percakapan sehari-hari ataupun menjawab pertanyaan. Dan semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas supportnya. Terakhir kali saya ingatkan lagi, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen ya di kolom komentar. Thanks for watching. With me, Mr. Vidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.